Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya Hidayat Viral. Pada video pembelajaran yang lalu saya sudah membahas tentang ujian sekolah, prediksi ujian sekolah tahun ajaran 2021 mata pelajaran bahasa Indonesia dari soal nomor 1 sampai nomor 30. Dan teman-teman bisa dilihat di pojok kanan atas ya. Nah, sekarang dimulai dari soal nomor 31. Oke, langsung saja bacalah informasi berikut. Sampah yang kita hasilkan dalam sehari cukup banyak. Nomor 2, informasinya penumpukan sampah dapat menyebabkan timbulnya penyakit. Yang ketiga, proses daur ulang dapat menjadi alternatif pengolahan sampah. Judul teks non-fiksi yang sesuai dengan informasi tersebut adalah kira-kira apa ya? Judul teks non-fiksi. Yang A, sampah plastik. Yang B, penyakit yang ditimbulkan oleh sampah. Yang C, proses daur ulang sampah. Yang D, sampah dan solusi alternatif. Iya, betul. Jadi jawabannya adalah D, sampah dan solusi alternatif. Di sini ada sampahnya. Kemudian ini solusinya yaitu proses daur ulang. Kemudian lanjut ke soal nomor 32. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada gambar ya, teman-teman. Pertanyaannya, paragraf yang menjelaskan tentang kenakalan remaja adalah yang A, salah satu contoh kenakalan remaja adalah sering keluar malam bersama teman-temannya. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Banyak pula di antara mereka yang melakukan kegiatan yang melanggar aturan seperti balapan liar, ugal-ugalan di jalan raya, minum minuman keras, atau merokok. Kira-kira yang A ini, teman-teman, apakah sesuai dengan kenakalan remaja? Kayaknya tidak ya. Ini bukan paragraf yang menjelaskan, tapi ini merupakan contoh dari kenakalan remaja. Jadi A ini bukan jawabannya ya. Kemudian yang B, para remaja yang melakukan kegiatan-kegiatan negatif tersebut tidak sadar bahwa kelakuannya itu berdampak negatif terhadap diri sendiri. Salah satunya adalah pelajaran mereka terganggu, bahkan mungkin tidak naik kelas, tidak lulus atau putus sekolah. Masa depan mereka suram hanya karena kegiatan tidak bermanfaat. Jawaban yang B ini bukan menjelaskan tentang kenakalan remaja ya teman-teman, mungkin lebih ke akibat dari kenakalan remaja. Jadi jawaban B ini bukan jawabannya ya teman-teman. Kemudian yang C, bagaimanakah ciri-ciri kenakalan remaja? Remaja yang melakukan kenakalan remaja biasanya tidak mau belajar dan malas ke sekolah. Mereka tidak mau belajar karena hanya ingin bersenang-senang. Nasihat orang tua dan guru tidak diperhatikan. Mereka akan marah jika ada orang yang memberi nasihat. Mereka menganggap orang yang memberi nasihat sebagai pengganggu. Kayaknya yang C ini bukan menjelaskan tentang kenakalan remaja ya teman-teman, tapi menjelaskan tentang ciri-ciri kenakalan remaja. Jadi jawabannya ini bukan C. Lanjut ke D. Kenakalan remaja adalah suatu tindakan yang melanggar norma, aturan, atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Tindakan-tindakan itu dilakukan oleh anak-anak usia remaja atau tradisi menginjak dewasa. Kenakalan remaja meliputi semua tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Mereka hanya memikirkan kesenangannya, misalnya berkumpul dengan teman-temannya. Dan jawabannya adalah D, karena di sini adalah menjelaskan tentang kenakalan remaja dari pengertiannya, kemudian dari apa saja kenakalan remaja itu, seperti itu ya teman-teman. Kemudian lanjut ke soal nomor 33. Di sini disajikan paragraf di mana setiap paragraf itu dibagi beberapa kalimat ya, ada 4 kalimat ya teman-teman. 1. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlindungan hukum. 2. Hak ini dapat diperoleh warga negara Indonesia salah satu dalam bentuk perlindungan hukum saat menjadi saksi dalam perkara hukum. 3. Perlindungan hukum juga bisa diberikan atas kekayaan intelektual seseorang seperti hak cipta. Dan yang keempat, sebagai contoh, hak cipta dalam penerbitan buku. Kalimat utama pada paragraf tersebut ditunjukkan dengan nomor A1, 2, 3, dan D ini adalah 4. Kira-kira apa ya kalimat utamanya? Iya benar. Jadi kalimat utamanya ini adalah A1 ya, karena
ada di awal paragraf ya. Jadi yang nomor 2, 3, 4 ini adalah kalimat pengembang daripada kalimat yang pertama ya teman-teman. Lanjut ke nomor 34. Bacalah paragraf berikut. Indonesia kaya akan budaya di antara karya tari. Setiap daerah memiliki karya tari kreasi yang berbeda-beda. Apakah yang dimaksud dengan tari kreasi? Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Tari kreasi tidak memiliki aturan tertentu, baik gerak maupun aspek lainnya yang terdapat dalam tarian. Gagasan utama paragraf tersebut adalah A. Indonesia kaya akan budaya. B. Aturan tari kreasi. C. Pengertian tari kreasi. D. Gerak tari kreasi. Iya, betul, yaitu pengertian tari kreasi. Jadi di sini gagasan utama pada paragraf ini adalah pengertian tari kreasi, dan ini ada di tengah-tengah ya teman-teman. Ya. Tari kreasi adalah tari yang gerakannya merupakan perkembangan dari gerak tari tradisional. Oke, lanjut soal nomor 35. Bacalah teks pidato Rumpang berikut. Anak-anak sekalian, kemerdekaan telah diperjuangkan oleh para pahlawan. Begitu banyak pengorbanan mereka, mulai harta, jiwa, dan raga. Sebagai siswa, kalian harus menghargai jasa para pahlawan dengan ikut membangun bangsa dengan cara titik-titik. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato Rumpang tersebut adalah A. Rajin belajar di sekolah maupun di rumah. B. Ikut kerja bakti di lingkungan sekolah dan desa. C. Rajin menabung di bank tersebut. D. Jajan sesuai kemampuan masing-masing. Kira-kira apa ya kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato Rumpang ini? Iya betul, yaitu rajin belajar di sekolah maupun di rumah. Jadi caranya untuk melanjutkan pengorbanan para pahlawan, yaitu caranya kita sebagai peserta didik, yaitu rajin belajar di sekolah maupun di rumah. Oke, lanjut ke soal nomor 36. Ini ada teks pidato juga. Anak-anak yang saya sayangi, buku ternyata jendela dunia. Jika kita ingin menjadi anak yang kreatif, cerdas, dan berwawasan yang luas, kita harus rajin membaca buku. Oleh karena itu, pergunakanlah waktu istirahat di sekolah untuk membaca buku di perpustakaan. Isi pidato tersebut adalah A. Budayakan membaca buku sejak dini. B. Ayo kita tuntut ilmu setinggi-tingginya. C. Mari kita ikut program wajib belajar. Dan D. Ayolah kita cintai dunia. Kira-kira apa ya? Iya, betul, jawabannya adalah 36, yaitu A. Jadi membudayakan membaca buku sejak dini. Ini terbukti dari kalimat kalau misalnya istirahat di sekolah diusahakan untuk membaca buku di perpustakaan. Oke, lanjut ke soal nomor 37, yaitu ada paragraf di sini yang isinya salah satu kekayaan alam yang dimiliki Indonesia adalah keragaman satwa. Beberapa satwa tersebut dikategorikan sebagai satwa langka karena hanya hidup di Indonesia. Satwa langka tersebut misalnya komodo dan anoa. Makna kata langka pada paragraf tersebut adalah di sini ya teman-teman. Jadi kalau kita mencari makna kata dari sebuah paragraf, kita harus tahu redaksi sebelum dan sesudahnya dan pada saat kata tersebut ada ya teman-teman. Nah, di sini kira-kira yang A tidak muncul, B sudah sirna, C telah tiada, dan D jarang ditemukan. Apa kira-kira makna dari kata langka pada paragraf ini? Iya betul, yaitu jarang ditemukan. Jadi kalau misalnya ini kata langka ini dijadikan pengganti dari paragraf ini, kalau dibaca cocok ya teman-teman. Contohnya misalnya beberapa satwa tersebut dikategorikan sebagai satwa jarang ditemukan. Nah, bisa. Kemudian yang 38. Soal nomor 38. Ada paragraf ya teman-teman. Kebencian Pangeran Diponegoro terhadap Belanda memuncak ketika Belanda mengangkat Patih Danurejo untuk menjalankan pemerintahan di Kesultanan Yogyakarta. Selanjutnya, atas perintah Patih Danurejo, tanah Diponegoro di Tegalrejo dipasang patok tanpa izin untuk dijadikan jalan.
Pangeran Diponegoro sangat marah karena di tanah itu terletak makam leluhurnya. Oleh karena itu, Pangeran Diponegoro mencabut semua patok dan mengganti dengan bambu runcing sebagai simbol perlawanan. Apakah informasi penting dalam paragraf tersebut? Informasi penting ya. Yang pertama yang A, kemarahan Pangeran Diponegoro karena Patih Danorejo diangkat menjadi raja. Yang B, makam leluhur Pangeran Diponegoro digusur untuk dijadikan jalan oleh Belanda. Yang C, tanah Diponegoro di Tegalrejo dipasang patok tanpa izin untuk dijadikan jalan. Yang D, Pangeran Diponegoro memasang bambu runcing di atas tanah leluhurnya. Informasi ya teman-teman. Jadi informasi itu adalah sebuah pemberitahuan. Jadi apa ya kira-kira? Iya betul. Jadi jawabannya adalah B. Makam leluhur Pangeran Diponegoro digusur untuk dijadikan jalan oleh Belanda. Ini merupakan sebuah informasi. Kalau yang A ini, A, C, dan D kayaknya ini bukan informasi ya. Kemarahan Pangeran Diponegoro ini karena Patih ini merupakan sebab akibat ya teman-teman. Tanah Diponegoro di Tegalrejo dipasang patok tanpa izin untuk dijadikan jalan. Ini juga bukan informasi sih sebenarnya. Pangeran Diponegoro memasang bambu runcing di atas tanah leluhurnya. Ini juga bukan informasi. Ini merupakan akibat daripada ini yang B ya. Makam leluhur Pangeran Diponegoro digusur untuk dijadikan jalan sehingga mengakibatkan Pangeran Diponegoro memasang bambu runcing di atas tanah leluhurnya. Oke, lanjut ke soal nomor 39. Ini ada soal cerita yang berjudul Si Pandir dan Seekor Kuda. Ada seorang anak bernama Si Pandir. Ia mempunyai seekor kuda. Sudah lama Si Pandir ingin mengembara. Ia ingin mengembara bersama kudanya. Dengan perlengkapan seadanya, Si Pandir berangkat mengembara dengan menaiki kudanya. Si Pandir keluar masuk kampung. Ia tidak mengenal lelah. Ia sangat bersemangat melakukan perjalanan itu. Perjalanan Si Pandir sampailah di tepi pantai yang sepi. Semangat Pandir tidak pernah surut. Ia menyusuri pantai itu. Harapannya ia akan menemukan tempat yang menyenangkan. Watak tokoh utama cerita tersebut adalah A. Penyabar, B. Pemalu, C. Pantang menyerah, dan D. Angkuh. Kira-kira apa ya? Iya, betul. 39 jawabannya adalah C. Pantang menyerah. Jadi walaupun apapun yang terjadi, Si Pandir ini tidak mengenal lelah, terus tetap bersemangat melakukan perjalanan ya, dengan tujuan mengembara bersama kudanya ya. Dengan tujuan ini mengembara ya. Apa tujuannya? Yaitu menemukan tempat yang menyenangkan. Jadi walaupun menyusuri pantai, masuk dan keluar kampung, ini tetap ya Si Pandir ini tetap pantang menyerah. Lanjut ke soal nomor 40 ya teman-teman. Ini ada penggalan cerita, yaitu saya bacakan. Ia segera memberi perintah membangunkan semua gadis di sekitar Prambanan. Mereka diperintahkan memukul lesung seolah-olah sedang menumbuk padi. Suara lesung yang bertalu-talu itu membuat ayam-ayam jantan itu mengira fajar telah tiba. Latar waktu tersirat dari kalimat-kalimat tersebut adalah A. Pagi hari, B. Sore hari, C. Siang hari, D. Malam hari. Kira-kira apa ya latar waktu tersirat? Latar waktu tersirat itu tidak ditulis di teks ini, di cerita ini ya teman-teman, karena tersirat. Kalau tersurat beda lagi dengan tersurat. Kalau tersurat itu harus ada di teks ini, teks cerita ini. Nah, karena yang ditanyakan ini adalah latar waktu tersirat, jadi kita harus membacanya. Karena di sini ada seolah-olah, berarti ini waktunya pada malam hari. Karena di sini ada perintah membangunkan semua gadis di sekitar Prambanan. Jadi kalau malam hari kan gadis-gadis itu biasanya tidur ya teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya soal nomor 31 sampai 40. Untuk uraiannya kita lanjut pada video berikutnya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.